بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah maba'ad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bihamdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam juga nantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan alam Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul, manusia yang paling baik tingkah lakunya, manusia yang paling indah tutur katanya, uswah kita semua. Karena atas perjuangannya, pengorbanannya dari mulai tetesan keringat sampai tetesan darahnya, tidak lain dan tidak bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, azanallahu wa iyyakum. Membahas terkait niat. Niat adalah salah satu rukun yang dimana ketika rukun tersebut terlaksanakan, insya Allah ibadah kita Allah terima ataupun bisa dihitung sah dari hitungan fikih. Dan niat juga termasuk rukun yang apabila tidak dilaksanakan, tidak diaplikasikan, maka tidak sah ibadah yang kita lakukan. Saking pentingnya niat menjadi rotasi roda pemutaran dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Maka daripada itu, membahas terkait niat dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Bahwasannya segala sesuatu itu tergantung dengan niat. Jika niatnya baik, maka insya Allah segala perbuatan kita, tingkah laku kita, amal ibadah kita, Allah terima. Tapi jika niatnya buruk, maka tingkah laku kita, amal ibadah kita pun bisa menjadi buruk. Terkait masalah niat, maka niat menjadi sebuah masalah yang paling utama bagi kita pribadi, yang tentunya menjadi masalah yang besar. Kenapa? Karena niat ini sering kali terkotori atau ternodai. Bahkan sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis qudsi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasannya ternyata 3 golongan orang yang masuk neraka pertama kali bukanlah orang-orang kafir, bukan orang Nasrani, bukan orang Yahudi, bukan orang Majusi, tapi 3 golongan yang pertama kali masuk neraka tentu bani daripada mereka adalah golongan orang-orang yang senantiasa melakukan amal ibadah yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah seorang mujahid, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak main-main mengorbankan dari mulai harta bahkan nyawanya untuk syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi ternyata mujahid ini dia menjadi seorang yang jihad, seorang pahlawan. Ketika di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang melakukan amal ibadah tertinggi dalam agama Islam, yaitu mati syahid, ternyata masuk neraka. Kenapa? Karena mujahid ini dia menjadi seorang mujahid hanya untuk disebut sebagai pahlawan, hanya untuk disebut sebagai orang yang pemberani, mencari perhatian manusia, hanya ingin disebut sebagai orang yang berjasa bagi agama Islam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun enggan untuk memandangnya, melihatnya, dan mujahid tersebut dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian golongan yang kedua
adalah golongan orang-orang yang senantiasa membaca, mempelajari, dan mengamalkan Al-Quran. Nauzubillahi min dzalik. Orang yang mungkin di mata kita ataupun termasuk kita yang senantiasa membaca, senantiasa mentadaburi, senantiasa mengamalkan isi kandungan Al-Quran, ternyata menjadi golongan orang yang kedua masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena niat. Orang tersebut membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Orang tersebut hanya ingin disebut sebagai seorang ustaz. Orang tersebut hanya ingin disebut sebagai seorang ulama, seorang kiai, seorang yang membaca Al-Quran, seorang qari, seorang hafidh. Maka Allah pun enggan memandang wajahnya. Kemudian orang tersebut perintahkan oleh Allah kepada malaikat untuk digusur, ditarik, dilempar ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Kemudian golongan orang yang ketiga adalah orang-orang yang ketika di dunianya Allah berikan kelebihan harta. Orang-orang yang dermawan, orang-orang yang hartanya banyak luar biasa, kekayaannya banyak luar biasa. Kemudian orang tersebut mengamalkan, menginfakkan, mensedekahkan harta tersebut. Akan tetapi ketika Allah panggil di hadapannya, orang yang di mata kita seorang yang dermawan, ketika ada pembangunan masjid, orang tersebut menyumbang. Ketika ada orang miskin, anak yatim, orang tersebut bersedekah. Akan tetapi orang tersebut dalam hadis ini dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena niat. Orang tersebut bersedekah, infak, beramal hanya untuk disebut oleh orang lain sebagai orang yang dermawan, orang yang baik hati, orang yang baik hati dengan hartanya, senantiasa berbagi. Maka orang tersebut telah mendapatkan gelarnya sebagai orang yang dermawan. Orang membaca Al-Quran tadi sudah mendapatkan gelarnya di dunia. Orang mujahid tadi sudah mendapatkan gelarnya sebagai mujahid. Tapi tiga golongan tersebut, tiga orang tersebut ternyata bermasalah dari segi niat. Maka tidak heran bahwasanya niat ini menjadi salah satu rukun segala ibadah yang kita lakukan. Itu sah jika niat kita betul dan sesuai dengan syariat. Dan segala ibadah yang kita lakukan tidak sah jika niat kita tidak sesuai dengan syariat. Maka pada pertemuan hari ini, khususnya saya mengajak kepada seluruh hadirin rahimakumullah untuk senantiasa bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak amal ibadah kita yang telah kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi berapa banyak amal ibadah kita yang kita lakukan niatnya ikhlas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin bisa dihitung jari. Maka ketika Allah berikan kesempatan kita hidup usia, keinginan seorang hamba adalah menjadi husnul khatimah, dan keinginan seorang hamba adalah agar dijauhkan dari su'ul khatimah, kematian yang indah dan kematian yang buruk. Maka evaluasi ibadah kita terhadap pembahasan niat ini sangat penting, dan niat ini bisa menjadi salah satu kunci amal ibadah yang menyebabkan masuknya surga seorang hamba Allah kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di akhir ceramah ini mari kita evaluasi diri. Mungkin bisa jadi ibadah kita yang kita lakukan selama bertahun-tahun, selama puluhan tahun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum memiliki niat yang sepenuhnya ikhlas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum memiliki kekhusyuan yang sangat-sangat khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan niat ini menjadi salah satu penyebab seorang baik di dunia ataupun di akhirat
yang menjadi golongannya husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang hamba yang senantiasa meluruskan niatnya dalam setiap melakukan ibadah sehari-hari. Maka Nabi SAW itu tidak pernah melewatkan satu doa yang berhubungan dengan hati. Allahumma ya muqallibal qulub. Hati ini berhubungan dengan niat agar kita diistiqomahkan dalam agama Islam, agar hati kita diistiqomahkan di atas Al-Quran dan Sunnah, dan agar kita diistiqomahkan untuk berjalan di jalan agama Islam. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah wa ridwan ilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.